Mari berpartisipasi dalam pemilihan Penatua GKP Evata Cakung 2022-2026. Jemaat akan memilih menggunakan Google Form by Google dengan 3 tahap pemilihan, yaitu tahap 1, jemaat memilih calon penatua dari wilayah masing-masing melalui link Google Form yang dibagikan lewat WhatsApp grup GKP Cakung. Pilih dan tekan link sesuai dengan wilayah domisili jemaat. Selanjutnya, jemaat yang telah sendiri secara personal harus mengisi data diri, yaitu nama dan usia pemilih tanpa diwakilkan. Data serta pilihan jemaat bersifat bebas dan rahasia. Jemaat memilih dan mencentang 9 calon penatua dan 2 calon pengawas perbendaharaan jemaat dari wilayahnya, lalu tekan submit atau serahkan. Lalu tahap 2, jemaat memilih calon penatua dari hasil pemilihan tahap 1 untuk masuk dalam tahap berikut. Hasil penyaringan suara di tahap pertama akan menjadi calon penatua terpilih untuk kemudian dipilih kembali untuk menjadi penatua dan PPJ GKP Evata Cakung. Dan di tahap 3, jemaat menyambut penatua tahun pelayanan 2022-2026 yang baru hasil dari pemilihan tahap 2. Penatua yang terpilih telah melalui proses penggodokan oleh panitia dan komunikasi secara internal sesuai dengan aturan dan PPTG GKP. Jika mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan, jemaat dapat menghubungi sekretariat atau panitia pemilihan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Mari sukseskan pemilihan penatua GKP Evata Cakung 2022-2026 untuk keberlangsungan pelayanan kita untuk Tuhan dan gereja kita. Selamat
pagi, selamat datang, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan atau tamu yang pertama kali hadir beribadah di GKP Efata Cakung maupun yang nantinya akan mengikutinya melalui kanal YouTube GKP Efata Cakung. Sebelum memulai ibadah minggu ini, kita dengarkan dulu pokok-pokok warta jemaat yang sampai untuk pelayanan minggu ke depan. Kebaktian minggu tanggal 11 September 2022 pagi ini dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Mariani Sarniem STH. Kami atas nama majelis dan jemaat GKP Efata Cakung mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang Ibu Pendeta dan seluruh para pelayan dalam kebaktian minggu pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kebaktian syukur 7 bulanan akan dilaksanakan kebaktian syukur 7 bulanan pada keluarga Edesti Sibarani dan Ibu Desi Febri yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 11 setelah ibadah pagi. Diharapkan di gereja, diharapkan kehadiran jemaat. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga almarhum Penatua Linda Napitupulu pada hari Rabu 7 September 2022 di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 10 September di TPU Pondok Kelapa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk warta keuangan, saldo total penerimaan tanggal 1 sampai 10 September 2022 sebesar Rp7.496.000. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan sebagai upaya mendukung segala penata layanan yang ada di dalam GKP Efata Cakung. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk informasi setiap kegiatan, Bapak Ibu dapat melihatnya di WhatsApp group atau jika membutuhkan warta cetak dapat menghubungi Majelis Jemaat maupun sekretariat. Mari kita memulai ibadah pagi hari ini dalam panggilan beribadah. Kebaktian minggu pada saat ini secara khusus dirayakan sebagai pengucapan syukur hari ulang tahun ke-57 Universitas Kristen Maranatha Bandung. Universitas Kristen Maranatha yang telah berdiri sejak tanggal 11 September tahun 1965 yang didukung dan didirikan oleh Sinode GKI Jawa bagian Barat dan Sinode Gereja Kristen Pasundan. Mendasarkan pemeringkatan Webometrik edisi Januari 2022, Universitas Kristen Maranatha berada di peringkat ke-54 dari 2.585 universitas se-Indonesia. Semua pencapaian prestasi merupakan anugerah Tuhan dan dukungan doa dari setiap anggota jemaat. Namun semua upaya itu ke depan masih membutuhkan kerja keras, peningkatan sumber daya manusia dan kerjasama yang semakin solid. Sebagaimana makna kata Maranatha yang artinya Tuhan akan datang atau datanglah Tuhan. Maka Universitas Kristen Maranatha terus-menerus dipanggil melengkapi para dosen dan mahasiswa sesuai dengan talenta menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Sebagai bagian dan milik Sinode GKI wilayah Jawa bagian Barat dan Gereja Kristen Pasundan, keberadaan Universitas Kristen Maranatha saat ini dan ke depan mengembangkan visi ilahi untuk mengimplementasikan nilai-nilai iman Kristen dalam kehidupan sivitas akademika. Nilai-nilai iman dirumuskan ke dalam core value Universitas Kristen Maranatha, yaitu nilai-nilai hidup Kristiani, integritas, kepedulian, keprimaan.
Mari bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 287A, bait yang pertama dan ketiga, Sekarang Bersyukur. Dengan keyakinan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan menyertaimu. Dan menyertai saudara juga. Selaku gereja, kita sedang berziarah seraya menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kembali. Untuk itu, kita dipanggil untuk menggunakan setiap waktu dan kesempatan mempermuliakan Tuhan dengan hidup kudus, mengembangkan talenta, pengetahuan, seni, dan teknologi. Firman Tuhan berkata, "Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Efesus 5 ayat 16. Kita dipanggil untuk mengembangkan diri secara akademik, karakter, spiritualitas, dan relasi. Apalagi saat ini kita berada dalam dunia yang semakin berubah, maka tidak ada cara lain, kita harus berubah. Perubahan rohani setiap umat percaya, sebagaimana firman Tuhan, adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, siapa kita yang mampu mengatakan bahwa dalam 1 minggu yang kita lewati ini semuanya mulus dan kita tidak melakukan kesalahan apapun? Selama hidup ini berputar, resiko melakukan kesalahan dan dosa selalu ada. Karena itu, marilah kita tunduk di hadapan Allah yang Maha Kasih, membawa seluruh keberadaan kita dalam doa permohonan ampun dalam saat teduh secara pribadi. Mari kita lanjutkan doa pengakuan dosa. Bapa Sorgawi, kami sering mengikuti perubahan menurut pola dan keinginan dunia. Karena itu kami sering menyia-nyiakan setiap kesempatan, anugerah dan talenta yang telah Tuhan percayakan. Kami menjadi orang-orang dengan rupa dunia. Seharusnya hidup kami berpikir dan bertindak menurut gambar dan rupa Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, karena itu dengan kemurahan dan belas kasihan-Mu, mampukanlah kami menyikapi dunia yang berubah dengan memperlengkapi diri dan anggota keluarga dengan pengembangan studi sesuai kategori usia, minat dan bakat yang Engkau karuniakan. Kami percaya melalui karya Roh Kudus, Engkau akan senantiasa mengaruniakan hikmat, kecerdasan dan keahlian kepada setiap kami yang mencari kebenaran. Perbaharuilah hati kami ya Roh Kudus. Demikian doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Di muka Tuhan Yesus
Selaku hamba Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap kita yang telah menyesali dan mengakui kesalahannya dengan hati yang hancur. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Kelak Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, akan disampaikan lantunan pujian bagi kemuliaan Tuhan dari vokal grup GKP Immanuel Karawang. Ingatlah Yesus, percaya padanya, segala beban
menderita takkan menimpa. Janganlah khawatir, jangan takut, percayalah pada Yesus. Hidup yang gelap berubah jadi terang. Tetap dan teguhkan iman percayamu. Dengan kesungguhan janganlah bercela. Rendahkanlah diri, datang pada Yesus. Menangis menyesali segala dosa. Rendahkanlah diri, mohon pengampunan. Yesus menjamin keselamatan abadi. Janganlah khawatir, jangan takut, percayalah pada Yesus. Hidup yang gelap berubah jadi terang. Tetap dan teguhkan iman percayamu. Dengan kesungguhan janganlah bercela. Rendahkanlah diri, datang pada Yesus. Menangis menyesali segala dosa. Rendahkanlah diri, mohon pengampunan. Yesus menjamin keselamatan abadi. Tetap dan teguhkan iman percayamu. Dengan kesungguhan janganlah bercela. Rendahkanlah diri, datang pada Yesus. Menangis menyesali segala dosa. Rendahkanlah diri, mohon pengampunan. Yesus menjamin keselamatan abadi. Yesus menjamin keselamatan abadi. Ini adalah duet suami istri. Istrinya Ibu Wati, penatua di GKP Immanuel Karawang. Suaminya mantan penatua. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dari Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami sebagai bagian yang tidak terlepas dari kehadiran Universitas Kristen Maranatha dalam ulang tahunnya yang ke-57, kami juga ingin ya Tuhan membaca dan merenungkan firman-Mu, dan dalam kerjasama yang baik yang terus dijalin, kiranya terang firman-Mu akan memampukan kami untuk mensyukuri setiap anugerah Tuhan yang diberikan kepada Gereja Kristen Pasundan juga Gereja Kristen Indonesia
sehingga melalui firman-Mu mengingatkan kami semua selaku umat-Mu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami berdayakan dan kami tingkatkan, sehingga dari hari ke hari kami boleh mengukir karya terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami melalui kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, memahami dan melaksanakannya dengan penuh kesetiaan. Tuhan juga mau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu supaya ia layak dan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman Hidup kami berdoa. Amin. Kita akan membacanya secara berbalasan. Lukas 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Pembacaan Alkitab kita ada di bawah 2 judul perikop, perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat genap. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Dan dari firman Tuhan ini kita patut untuk merenungkannya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji Tuhan. Ya, luar biasa, puji Tuhan ya. Mohon maaf saya buka maskernya agak engap. Horas. Godang doa kita di son. Godang. Malate. Lasni roh aku pajupang amusude di son. Nunga marsiol doau mamai pak sarupa. Ngaleleng audang marata batak nunga marsiol. Nunga lupa sesaotik. Iya. Terima kasih, senang sekali bertemu kembali di sini. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Erik, Majelis Jemaat yang memberi kesempatan saya melayani di sini udah lama ya, karena
pandemi Covid, karena kesibukan masing-masing ya, kepadatan pelayanan, dan sungguh saya bersuka cita karena melihat perkembangan Cakung yang 3 kata. Tahu 3 kata? WOW. Wow. Luar biasa ya. Ini karena kita semua yang ingin maju. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema saat ini adalah pengharapan bagi yang terhilang. Dan ini tema dari Universitas Kristen Maranatha dalam rangka ulang tahunnya yang ke-57 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita kehilangan barang? Belum pernah? Pernah? Pernah. Mungkin barang itu tidak harus selalu harganya luar biasa, tapi mungkin barang itu punya historis ya, sejarah sendiri dalam hidup kita. Bagaimana perasaan kita ketika barang kita hilang? Sedih. Ada yang nggak bisa tidur? Ada, termasuk saya. Ya, kalau hilang barang nggak bisa tidur. Ya, bahkan kadang-kadang ada buku hilang, gitu ya, bukunya nggak terbit lagi. Saya rasanya kok lebih rela kehilangan uang walaupun tidak mau ya, daripada kehilangan buku itu, apalagi nggak terbit. Kalau terbit lagi kita masih bisa mencari bukunya, gitu ya, masih bisa membeli bukunya. Kehilangan sesuatu itu tidak menyenangkan. Bagaimana perasaan kita kalau menemukan kembali? Senang ya? Oh, ketemu lagi nih, gitu ya. Saya sering seperti itu karena udah faktor U ya. Tahu U? Uban. Uban identik dengan lansia ya, dengan usia. Saya pernah kehilangan kunci, di mana sampai sekarang ada satu kunci belum ketemu, di mana ya udah dicari-cari belum ketemu. Ya kadang-kadang udahlah, nggak terlalu mau pusing, nanti juga ketemu lagi kan begitu. Dan kalau ditemukan senangnya luar biasa. Apalagi itu berharga gitu ya, bersejarah dalam hidup kita, senang banget. Seperti menemukan sesuatu yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita diungkapkan tentang perumpamaan yang hilang. Perumpamaan anak domba yang hilang dan dirham yang hilang. Itu mau menyampaikan ada sesuatu yang berharga. Sebenarnya ini disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Farisi. Waktu itu Tuhan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Oh, kok dia makan sama pemungut cukai dan orang berdosa? Karena apa? Karena pemungut cukai itu digolongkan sebagai orang yang berdosa, yang tidak disukai, ya, yang dalam pandangan masyarakat Yahudi kok tidak berjiwa nasionalis. Karena apa? Karena pemungut cukai ini memungut cukai yang luar biasa. Jadi kalau dikenakan pajak oleh pemerintahan Romawi saat itu, ya mereka seringkali membayari dulu. Udah nggak apa-apa saya bayari dulu, tapi kemudian dikenakan bunga yang mencekik, mereka mengambil untungnya. Makanya tidak disukai oleh masyarakat Yahudi pada saat itu. Mereka sangat membenci orang-orang pemungut cukai karena pemungut cukai ini lebih mau untuk jadi kaki tangannya penjajah Romawi saat itu ya. Jadi kenapa memeras bangsanya gitu. Dan pada saat Tuhan Yesus makan bersama-sama pemungut cukai dan orang berdosa, itu jadi pertanyaan ahli Taurat ya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bersungut-sungut, kenapa dia kok makan sama pemungut cukai dan orang berdosa? Kan harusnya mereka dijauhi. Tapi Tuhan Yesus justru melakukan yang sebaliknya. Tuhan Yesus menyapa mereka. Nanti kita tahu mengapa Tuhan Yesus menyapa mereka. Dan untuk menjawab pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus menjawabnya dengan perumpamaan. Dikemukakan di situ bahwa ada gembala punya
kawanan domba 99. Satu hilang. Jadi sebenarnya punya 100. 99 ada, satu hilang. Mengapa justru yang hilangnya itu yang satu dicari? Gembala ini mencari, berusaha sedemikian rupa. Dia meninggalkan kawanan yang 99 untuk menemukan yang satu. Dan apa yang terjadi ketika yang satu ini ditemukan? Ada kegembiraan yang luar biasa ya ketika gembala menemukan domba yang hilang. Dan domba yang ditemukan itu kemudian ditaruh di atas pundaknya. Karena apa? Karena sukacitanya. Mungkin domba ini sudah lemas, sudah kehilangan tenaga, kurang minum. Jadi dengan penuh kasih sayang sang gembala itu menaruh domba di pundaknya. Kemudian perumpamaan yang kedua yaitu tentang perempuan mencari dirham yang hilang. Seorang perempuan dikemukakan punya 10 dirham, kalau satu saja hilang dicari. Dirham itu satu mata uang, walaupun satu dirham itu tidak terlalu besar gitu ya, tapi berusaha untuk dicari. Dan dari literatur yang saya baca, satu dirham yang hilang itu sama ketika mencarinya sama seperti mencari jarum di tumpukan jerami, agak susah, harus disapu mungkin ke kolong dan lain sebagainya. Dan kalau ditemukan maka ada kesenangan, ya. Dan sama seperti gembala ataupun perempuan yang menemukan kembali dirham yang hilang, gembala menemukan domba yang hilang, ada sukacita sehingga mengajak kawan-kawannya menikmati sukacita tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ekor domba yang hilang itu mengartikan ada orang berdosa yang terhilang dan menyadari keterhilangannya. Aku ini sudah hilang karena keberdosaan, karena kesalahannya, karena berbagai hal yang membuat dia malu, kemudian bertobat. Dan orang yang seperti inilah yang memerlukan Yesus. Tapi seringkali kita tidak peduli. Tapi Yesus peduli terhadap domba yang hilang itu. Makanya Yesus mau makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa yang selama ini dijauhi oleh ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, karena dianggap keberdosaannya itu ya sudah dikucilkan saja, tidak usah disapa, tidak usah dianggap lagi sebagai manusia karena memeras bangsanya. Tapi itu yang berbeda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang 99 ekor domba yang ditinggalkan gembala adalah merupakan gambaran dari sekumpulan orang yang merasa dirinya benar, sudah selamat, sudah baik, tidak lagi memerlukan pertobatan, tidak lagi memerlukan Yesus. Makanya ditinggalkan. Dan seekor domba yang sesat itu merupakan gambaran ada orang yang merasa berdosa, terhilang, haus akan kebenaran dan membutuhkan juru selamat. Terhilang dia. Sama seperti misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita suka enggak di tengah persekutuan kita udah lama banget gak pernah ke gereja, enggak kita? Gak tahu kabarnya di mana, dicari enggak? Itu tugas kita semua. Biarin aja dia udah hilang, kan harusnya dia yang kasih kabar. Tapi gereja harusnya tidak begitu, dicari yang hilangnya sampai ketemu, sampai didapatkan kabar. Dan orang yang merasa berdosa, ya, dia merasa dirinya jahat di mata Tuhan, menyadari segala kesalahannya, menyesali segala perbuatannya yang penuh dosa, penuh kejahatan yang pernah dia perbuat. Dan mereka itulah yang
membutuhkan pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan. Mereka perlu ditemukan. Yang terhilang ini jangan dibiarkan. Kemudian yang ke-99 ekor domba ini gambaran dari orang yang sudah merasa benar, bahkan hidup dalam pembenaran dirinya, merasa saleh, merasa sudah baik, padahal hidup mereka jauh dari kebenaran. Ini merupakan sebenarnya sindiran Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka merasa benar dan tidak perlu Yesus mencari mereka. Mereka bisa ditinggalkan karena sudah merasa dirinya benar dengan pembenaran-pembenaran yang dilakukan. Makanya Yesus mencari yang hilang. Siapakah yang hilang itu? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang selama ini dijauhi. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan bersama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita termasuk domba yang mana? Yang satu apa yang 99? Yang 99 ya. Puji Tuhan kalau sudah benar, tapi jangan melakukan pembenaran diri. Ya, nanti kita jatuh dalam dosa kesombongan, kita merasa paling benar, memandang orang lain rendah, kemudian menghinakan mereka sebagai orang yang berdosa yang kemudian kita jauhi. Kita termasuk yang satu orang? Yang satu. Kalau yang satu membutuhkan Tuhan, membutuhkan Yesus, harus dengan segala kerendahan hati kita penuh penyesalan. Kadang-kadang ya kita mirip-mirip lah dengan domba yang satu. Tapi mau menyesal, mau bertobat, kadang kita sombong juga. Kalau diarahkan gitu harus begini, tapi kan saya begini, tapi kan saya begini. Itu kan. Ada orang yang mau bertobat. Tapi kalau saya tinggalkan ini nanti gimana saya makan? Ya tapi usahanya kan salah gitu. Coba pelan-pelan. Ya, tapi nanti saya nggak hidup gitu. Lah, kalau seperti itu di mana penyesalannya, di mana kerendahan hati yang diperlihatkan? Kalau kita termasuk yang ke-99 ekor domba, maka hati-hatilah. Jangan-jangan kita merasa benar menurut perasaan kita, pemikiran kita, padahal kita banyak juga kesalahan kita. Dan segera bertobatlah bahwa kita sesungguhnya manusia yang penuh kelemahan, manusia yang penuh keterbatasan, kadang-kadang juga disadari atau tidak ada dosa yang kita lakukan, perlu bertobat. Kita memerlukan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa pemungut cukai dan yang dianggap orang berdosa itu diajak makan oleh Yesus? Mengapa? Karena sesungguhnya Yesus melihat potensi yang ada pada mereka. Kita ingat mungkin ya yang Zakheus sampai naik pohon, kemudian Tuhan Yesus nyuruh turun, Tuhan Yesus mampir. Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, Zakheus berjanji akan mengembalikan orang-orang yang sudah dirugikan oleh dia. Jadi ada potensi selain bertobat, ada potensi untuk menjadi orang yang lebih baik. Gitu ya. Dalam kehidupan kita juga siapa yang terhilang di antara kita? Gitu ya. Penatua bisa melihat, oh sekian banyak kakak, keluarga, tapi ini kemana keluarga ini? Ya, kemana ini? Saya pernah bertanya, ini orang udah lama ya gak kebaktian. Saya tanya ke pengurus wilayah, ke penatuanya, ini kemana? Bu, udah pulang kampung. Oh ya udah lega. Udah pulang kampung tapi gak pamitan Bu sama kita. Saya tanya tetangganya, katanya pulang kampung sudah pindah. Oh ya sudah. Berarti kita berharap di sana juga terpelihara imannya. Yang terhilang ditemukan kembali. Dan selalu ada harapan. Ya, jangan kita berpikir bahwa seperti domba yang hilang itu tidak punya potensi. Orang yang terhilang itu tidak punya potensi, salah.
Orang yang hilang mungkin potensinya justru lebih baik, lebih besar daripada 99 domba yang merasa dirinya benar karena pembenaran dirinya. Domba yang satu yang terhilang mungkin lebih bagus potensinya. Nah, kita seringkali terperangkap pada cara berpikir, dia mah udah berdosa, udah salah, apa sih baik-baiknya dia? Dan Tuhan Yesus tidak berpikir seperti itu. Justru di yang terhilang ini ada potensi yang baik, harus ditemukan. Makanya ditinggalkan yang 99. Karena apa? Yang 99 tidak memerlukan juru selamat, tidak memerlukan pertolongan, tidak memerlukan bantuan. Sama seperti pasien, ya, dia memerlukan dokter. Karena apa? Dia orang sakit. Orang sehat memerlukan dokter enggak biasanya, jarang-jarang. Nanti kalau udah kita sakit, dok saya harus gimana, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Tapi kalau lagi kita merasa sehat, apapun kita makan sampai timbul keluhan, kan gitu ya. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita punya masalah, apapun masalah kita, kadang-kadang yang punya masalah teh hilang, bukan nyari Tuhan, betul nggak? Hilang. Ada satu kali saya melakukan percakapan dengan seorang pemuda, kemana aja nggak pernah kelihatan. Dia bilang apa? Bu pendeta, saya akan ke gereja kalau saya sudah sukses. Sekarang saya belum sukses saya, jadi belum ke gereja. Jadi apa maksudnya? Iya, saya kalau sudah sukses saya akan ke gereja. Saya baru percaya diri, orang tidak menganggap saya rendah, dan saya bisa menunjukkan pada orang bahwa saya sukses. Jadi dia menghilang saja. Begitu ketemu dengan saya, ajak ngobrol, gitu prinsipnya. Saya bilang, oh jadi begitu prinsipnya? Iya, saya kalau sudah sukses baru ke gereja. Terus saya bertanya, kalau Anda tidak sukses, yang Anda maksud sukses apa? Maju kan secara materi, secara ekonomi, punya ini, punya itu. Kalau Anda tidak sukses, berarti selamanya tidak pernah ke gereja. Diam dia. Dan ya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Alkitabnya bilang gitu. Jadi dia mencari yang duniawi dulu, menghilangkan diri dulu, baru kalau sukses akan muncul di gereja. Dan saya melihat sudah berpuluh-puluh tahun tidak juga sukses. Apa mau jadi orang terhilang terus? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam rangka hari ulang tahun Universitas Kristen Maranatha yang ke-57, saya mau tanya, banyakkah pemuda sini yang sekolah di UKM? Ada enggak? Coba angkat tangan, ada enggak? Enggak ya, karena lebih dekat universitas yang ada di Jakarta ya, kalau Jakarta Timur. Saya dulu waktu SMA jarang-jarang mendengar Universitas Kristen Maranatha, hampir tidak pernah kedengaran. Ya karena saya kan tinggal di kampung. Tapi kesini-sini maju, berkembang dan bisa bersaing dengan universitas Kristen lainnya. Terakreditasi juga A, gitu ya, luar biasa perkembangannya. Dan itu Universitas Kristen menjadi milik GKP dan GKI. Jadi kalau anak-anak kita sekolah di sana itu dapat diskon. 1 kalau anggota jemaat, kedua misalnya ikut yang PMDK ya, prestasi, dapat potongannya lumayan. Saya bukan mempromosikan, tetapi saya ingin memperkenalkan karena UKM adalah milik GKP dan GKI. Saya harus menyampaikan hal ini. Kalau waktu anak saya itu uang mukanya teman-teman seangkatan, kalau anak saya sih free karena anak pendeta ya, itu bisa dicicil 3 kali. Tapi kalau sekarang saya dengar 5 kali. Bahkan terakhir saya dengar sejak SMA bisa menabung. Nanti kalau saatnya masuk itu
tidak usah keluar biaya lagi kalau memang sudah memenuhi gitu ya ketentuan biayanya, dan sangat meringankan. Kalau IP-nya bagus, saya nggak tahu 385 atau 4, yang jelas 4 mah pasti ya, itu free uang kuliah, asal bagus saja, jadi bebas uang kuliahnya, sangat meringankan. Beberapa anak anggota jemaat GKP Immanuel Karawang ada yang IP-nya 4, ada yang IP-nya 3,85 dan bebas uang kuliah. Apalagi dengan aktivitas di sana, misalnya ikut persekutuan mahasiswa Kristennya di sana, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang diikuti, berkontribusi. Dulu nggak pernah kedengaran tuh Universitas Maranatha seperti terhilang begitu ya. Tapi sekarang muncul sesudah digandeng oleh GKI, luar biasa, manajemennya diperbaiki dan lain sebagainya. Bisa bersaing dengan universitas yang di Jakarta. Bahkan saya dengar yang anak-anak Jakarta banyak yang kuliah justru di UKM. Mari anak-anak muda manfaatkan gitu ya, ini potensi ya, bagaimana kita merasakan kehadiran gereja dalam bentuk pelayanan pendidikan. Dengan hadirnya Universitas Kristen Maranatha, ada potensi yang tadinya terhilang, nggak kedengaran, ada potensi yang muncul, yang juga bisa menolong anggota jemaat, ya kuliah di sana. Jadi kalau rapot kelas 1, kelas 2 SMA itu bagus, kemudian ikut saringan mahasiswa penerimaan pada saat penerimaan mahasiswa baru, bagus, lolos, nggak usah tes, nggak usah apa. Ini warga GKP udah lolos tes. Terus minta keterangan keanggotaan, dapat diskon. Ya, cukup besar diskonnya. Ada yang 40 bahkan sampai 60% diskonnya. Jadi tinggal bayar 40%. Kecuali kedokteran ya, tidak terlalu besar diskonnya gitu ya. Dan bagaimana anak-anak kita memunculkan diri? Ada pengharapan di sana melalui kehadiran Universitas Kristen Maranatha, dan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang berguna. Tapi ada tapinya nih. Kadang-kadang sudah menikmati fasilitas gitu ya, sudah sekolah di situ, kuliah di situ, nanti gerejanya nggak di GKP, ke yang lain. Jadi anak yang hilang lagi. Terus kerja, ya kerja, lupa GKP-nya, ditinggalkan. Padahal dia disekolahkan di situ, ikut menikmati melalui GKP dan GKI. Tapi terus kenapa sih tidak mengucapkan syukur dan terima kasih dengan menyalurkan potensi yang ada? Tapi ada juga yang bagus, gitu ya. Ada juga yang bagus, tapi lebih banyak yang kemudian menghilang tadi. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Mari kita majukan Universitas Kristen Maranathanya karena itu punya GKP. Ya anak-anak muda yang sekolah sana, ayo kita ambil bagian. Bahwa kita punya potensi. Jangan kemudian kita menjadi anak yang terhilang. Juga dalam kehidupan kita bersama-sama. Ya, ketika ada yang terhilang, mari kita temukan. Dan di dalam diri yang terhilang itu ada banyak potensi-potensi yang bisa digali, yang memberikan kontribusi juga dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat, bagi kemuliaan nama Tuhan. Selalu ada pengharapan bagi kita ketika kita terpuruk dalam pergumulan, dalam persoalan, mungkin ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan kita merasa rendah diri. Tuhan Yesus mau menemukan kita, seperti Tuhan Yesus juga mau menemukan domba yang hilang, seperti gembala menemukan domba yang hilang. Persoalannya, ketika kita ditemukan, mau nggak kita digendong oleh Tuhan Yesus? Mau nggak menikmati kasih-Nya? Amin. Kembali akan disampaikan pujian melalui vokal grup GKP Immanuel Karawang.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita dari Roh Kudus, lahir dari Maria, menjadikan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adakah video yang akan ditampilkan tentang profil Universitas Kristen Maranatha? Tidak ada, langsung doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, Allah yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang sudah kami dengar bersama-sama, mengingatkan kami bahwa ada pengharapan bagi yang terhilang. Kiranya kami dimampukan ya Tuhan, sebagai orang yang terhilang kami dapat menemukan Kristus Sang Juru Selamat. Sebagai orang yang sudah diselamatkan kami juga bisa menemukan saudara-saudara kami yang terhilang dan kami menjadi berkat bagi mereka, bahwa sesungguhnya mereka adalah sesama kami yang mempunyai potensi bisa menjadi berkat, bisa diberdayakan. Kiranya kami boleh meneladani Kristus yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan kami ya Tuhan, bahwa Ia tidak menyingkirkan orang berdosa, Dia tidak menyingkirkan pemungut cukai, tetapi Ia mau bergaul dengan mereka dalam rangka memberi pengharapan dan membawa mereka kembali untuk menikmati anugerah pengampunan dan pertobatan dan membuka lembaran baru di dalam Kristus, sehingga mereka juga merasakan arti kehadiran Kristus sebagai Sang Juru Selamat dalam hidup mereka. Saat ini dalam rangka ulang tahun ke-57 Universitas Kristen Maranatha, kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh jajaran terkait ya Tuhan, agar mereka juga dalam mengembangkan pelayanan di bidang pendidikan boleh dirasakan bukan saja oleh GKI dan GKP, tetapi juga oleh masyarakat Jawa Barat yang membutuhkannya, sehingga melalui UKM ini ya Tuhan akan dilahirkan mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan mengedepankan sumbangan pemikirannya untuk kemanusiaan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya UKM membangun kehidupan masyarakat dan bangsa di bidang pendidikan ini secara khusus dalam rangka memberikan dukungan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia Timur yang masih tertinggal. Kiranya UKM bisa berkontribusi ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang tinggal di Indonesia bagian timur pun bisa mengenyam pendidikan dan kelak akan mempergunakan ilmu pengetahuannya untuk memajukan masyarakat di mana dia berasal. Kami saat ini juga ya Tuhan mau berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya untuk keluarga Bapak Rinces Panggabean ya Tuhan, karena istri terkasih Ibu Linda Napitupulu sudah dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Pak Rinces Panggabean, kepada anak-anak, pada keluarga besar Panggabean dan Napitupulu, supaya mereka kuat dan bangkit dari kesedihannya. Ya Tuhan, biarlah kami juga sebagai
gereja yang Tuhan tempatkan di Cakung ini bisa menjadi penghibur bagi keluarga yang berduka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit atau dalam proses pemulihan kesehatan. Bapak Rajio, Oma Naomi Segedi, Ibu Veronica Napitupulu, dan juga saudara-saudara kami lainnya, kiranya Tuhan menjamah mereka sehingga mereka bisa pulih kembali seperti sedia kala dan berkati juga keluarga yang merawatnya. Bagi yang lanjut usia, Ibu Resmiati Empi, Ibu Mulyati Purba, Ibu Minarsi Subono, Bapak Subono, Ibu Roseli Simamora, Bapak Jauntar Sirait, kami menyerahkan mereka juga ke dalam tangan kasih-Mu dalam segala keterbatasan mereka untuk beraktivitas. Kiranya Tuhan hadir dalam hidup mereka sehari-hari, bahkan memberikan kesukacitaan bersama dengan keluarga yang merawatnya, juga diberikan kesabaran, ketekunan, supaya orang tua kami yang lanjut usia ini tetap bisa merasakan kasih dan pertolongan Tuhan melalui keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun dalam minggu ini, Ibu Indah Triani, Saudari Lucy, Saudara Waluyo, Bapak Cahyo Ariwibowo, Ibu Endang Watini, Bapak Haryon Sirait, Ibu Lance Sianturi, Ibu Idianto Sianturi. Kiranya dengan pertambahan usia ini ya Tuhan, menjadikan mereka semakin bertumbuh dalam pengucapan syukur kepadamu, bahwa Tuhan begitu setia, hadir dan memelihara hidup mereka dari hari ke hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilihan majelis jemaat, kiranya baik tahap 1 maupun tahap 2 dapat berjalan dengan lancar, dan saudara-saudara kami yang mendapatkan kepercayaan dari anggota sidi jemaat, kiranya boleh menyambut tugas panggilan itu dengan penuh sukacita, dan saudara-saudara kami juga akan mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan melalui pelayanan, melalui kontribusi yang dapat mereka lakukan di GKP Jemaat Cakung ini. Kami juga berdoa untuk penatua, untuk majelis jemaat ya Tuhan, PPJ, komisi-komisi yang ada, dan juga Pak Pendeta Erik bersama dengan keluarga, kiranya melalui pelayanan yang mereka lakukan, mereka memikirkan pengembangan-pengembangan bagi kehidupan di GKP Cakung ini ya Tuhan, sehingga akan lebih baik lagi di hari-hari mendatang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penanganan pandemi COVID ya Tuhan. Kami prihatin dengan kembali banyak yang terpapar anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di negara kami dan kami selaku masyarakatnya kiranya bisa bekerja sama dengan baik sehingga bisa diatasi pandemi COVID ini ya Tuhan, dan kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami, menata ulang seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk pengembangan dan pertumbuhan jemaat di lingkungan Sinode GKI Wilayah Jawa Barat dan Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan gerejamu ya Tuhan, baik GKP maupun GKI, untuk tetap hadir dan melaksanakan tugas panggilan gereja dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kami juga berdoa untuk pemerintahan di negara kami ya Tuhan, di tengah berbagai situasi yang terjadi, termasuk upaya-upaya penegakan keadilan dan kebenaran sebagaimana harapan masyarakat. Kiranya Tuhan yang bekerja melalui pemerintah kami dan juga seluruh pihak yang terkait di dalamnya, sehingga upaya-upaya penegakan keadilan ini ya Tuhan dapat dilakukan dengan sebenar-benarnya, tanpa memandang golongan, tanpa memandang pertemanan, tetapi yang diutamakan adalah keadilan dan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami membawakan keprihatinan kami dengan peperangan yang masih terjadi antara Ukraina dan Rusia ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengingatkan pemimpin di kedua negara tersebut ya Tuhan, bahwa jauh lebih baik menghadirkan damai, kerukunan daripada peperangan yang merugikan semua pihak.
bahkan menimbulkan kesedihan. Inilah harap dan doa kami yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita, seperti yang dinyatakan dalam 1 Tawarin 16 ayat 29, yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan untuk renovasi gedung gereja atau amplop KRT dan kategorial, persembahan syukur atau dan perpuluhan yang diedarkan melalui kolektor. Jadi jemaat gak usah maju ke depan, atau bisa ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 633 0270 860 atas nama Margareta de Sumual. Mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan bersama menyanyi PKJ 146. Bawa persembahanmu dalam
Mari kita bawa persembahan yang kita himpun ini ke dalam doa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti, yang terus mendorong kami untuk memberi persembahan syukur kami ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu, GKP Jemaat Efata Cakung. Berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Kini saatnya bagi kita diutus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia untuk berkarya menghadirkan pengharapan bagi orang-orang yang terhilang. Untuk itu, setiap kita dipanggil menyingkirkan setiap anggapan sebagai orang-orang benar. Kita semua membutuhkan anugerah dan keselamatan Allah. Tuhan Yesus berkata, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.